Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara merubah semua bentuk pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu kita akan merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Perhatikan yang pertama. 3/2 sama dengan. Di sini kita akan merubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Perlu diingat, adapun syarat ataupun ketentuan pecahan biasa bisa dirubah ke pecahan campuran itu syaratnya angka di atas itu harus lebih besar daripada angka yang di bawah. Baru bisa dirubah. Perhatikan. 3/2. 3 bagi 2 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 1. Timbul pertanyaan kenapa tidak 2 misalnya di sini. Kalau di sini angka 2 dikalikan dengan 2 yang di bawah sini hasilnya 4. Sudah melebihi dari angka 3 yang ada di atas sini. Yang kita ambil itu angka di sini dikalikan dengan angka 2 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka yang ada di atas sini. Makanya angka yang tepat adalah 1. Lanjut. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari 1 kali 2 hasilnya 2. Sedangkan angka di atas ini 3. Nah 3 dikurang 2 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 1/2. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. 7/3 sama dengan. Perhatikan caranya. 7 dibagi 3. Walaupun kalau kita pakai kalkulator itu hasilnya berapa? Tentunya adalah 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 3. Sedangkan untuk angka di atasnya sini diperoleh dari 2 kali 3 hasilnya 6. Sedangkan angka di atas ini 7. Nah 7 kurang 6 berapa? Yaitu 1 dan satunya kita tulis di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 1/3. Lanjut ke soal selanjutnya. 9/5 sama dengan. 9 dibagi 5 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 1. Timbul pertanyaan kenapa tidak 2? Kalau di sini 2 dikalikan dengan 5 hasilnya 10 sudah melebihi dari angka 9 yang ada di atas sini. Ingat sekali lagi, yang kita ambil di sini itu, hasil kali dari angka sini dengan angka 5 di bawah sini harus mendekati di bawah angka 9 yang ada di atas sini. Makanya angka yang tepat adalah 1. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Sedangkan angka di atas sini diperoleh dari 1 kali 5 hasilnya 5. Sedangkan angka di atas sini 9. 9 dikurang 5 berapa? Yaitu 4 dan 4 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 1/4/5. Seperti ini dia cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini kebalikan. Dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan soal yang pertama. Caranya sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikalikan dengan angka di bawahnya sini. 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3. Kita perolehlah hasilnya 11. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Maka jawabannya yaitu 11/4. Lanjut ke soal selanjutnya. 4/1/5 sama dengan. Kita akan merubahnya ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. Pertama kalikan 4 dengan angka di bawah sini 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 21. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Maka jawabannya 21/5. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. 5/2/3 sama dengan. Perhatikan cara merubah ke bentuk pecahan biasa. Pertama, kalikan angka depan sini ke angka di bawah sini. 5 kali 3 hasilnya 15. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2. Kita peroleh hasilnya 17. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 3.
Sehingga jawabannya yaitu 17/3. Seperti Nadia cara merubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Sangat-sangat mudah sekali. Lanjut ke model contoh soal selanjutnya. Sekarang kita akan merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Perhatikan soal yang pertama. 1/2 sama dengan. Untuk merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, kuncinya itu ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebutnya ini harus kita buat dalam bentuk angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 biasanya dibuat jadi angka berapa yang mudah? Tentunya buat jadi 10 dengan cara 2 dikali 5. Karena di bawah dikali 5, maka angka di atas pun juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 5. Sama dengan 1 kali 5 hasilnya 5, per 2 kali 5 hasilnya 10. Dan 5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5. Seperti ini dia cara merubahnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal selanjutnya. 4/5 sama dengan, ingat, kunci untuk merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal itu terletak di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya harus dalam angka 10, 100, 1000, dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Dan 5 ini mudahnya dibuat jadi angka 10 dengan cara 5 dikali 2. Karena angka di bawah dikali 2, maka angka di atas pun juga harus dikalikan dengan angka yang sama, itu dikali 2. Sama dengan 4 kali 2 hasilnya 8, per di bawahnya 5 kali 2 hasilnya 10. Dan 8 dibagi 10 hasilnya 0,8. Seperti yang dia jawabannya. Lanjut lagi. 3/4 sama dengan, ingat kunci ada di bagian penyebutnya ini. Kita harus membuat angka bagian penyebutnya ini harus dalam angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Tentunya angka 4 ini bisa kita rubah menjadi angka 100 dengan cara, perhatikan, 4 dikalikan dengan 25. Karena di bawah dikali 25, maka angka di atas pun juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 25. Sama dengan 3 dikali 25 hasilnya 75. Per di bawahnya 4 kali 25 hasilnya 100. Dan 75 dibagi 100 hasilnya 0,75. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal di sebelahnya. Nah, ini kebalikan. Dari pecahan desimal, kita akan merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. 0,7. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika pada pecahan desimal terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 0,7 sekarang menjadi 7/10. Dan inilah dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. 2,5 sama dengan. Perhatikan, terdapat satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka, cara penulisan dari angka 2,5 sekarang menjadi 25/10. Sama dengan angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Sedangkan kalau 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka jawabannya yaitu 5/2. Lanjut ke soal yang nomor 3. 3,6 sama dengan, terdapat satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 36/10. Sama dengan angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18, sedangkan kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka jawabannya yaitu 18/5. Seperti inilah dia cara merubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Lanjut lagi, kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu tentang merubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Perhatikan di sini.
pecahan biasa ke bentuk persen. Caranya sangat-sangat mudah sekali. Perhatikan. 4/5. Oke, ini soalnya. Tinggal kita kalikan langsung dengan 100%. Perhatikan. 4 dikali 100%, lalu hasilnya dibagi 5. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 80. Jangan lupa tulis tanda persennya. Maka jawabannya yaitu 80%. Atau biar mudah cara perkaliannya seperti ini. Perhatikan. 100 dibagi 5. Hasilnya 20. Baru setelah itu kita kalikan 4 kali 20 hasilnya 80. Jangan lupa tulis tanda persennya. Seperti ini dia caranya. Lanjut ke soal selanjutnya. 1/4. Perhatikan. Sama hanya dengan cara yang di atas tadi. Tinggal kita kalikan saja. 1/4 dikalikan dengan 100%. Sama dengan 1 dikali 100% hasilnya 100%. Lalu dibagi 4, kita perolehlah hasilnya berapa? Yaitu 25%. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. 3/6 sama dengan. Oke. Ingat tadi sama hanya dengan soal-soal yang di atas tadi. Tinggal kita kalikan langsung dengan angka 100%. Maka di sini kita tulis 3/6 dikali 100%. Biar mudah, perhatikan 3/6 ini kan masih bisa dikecilkan. Dengan cara sama-sama bagi 3. 3 kalau bagi 3 hasilnya 1, sedangkan 6 bagi 3 hasilnya 2, baru dikalikan dengan 100%. Dan 1/2 dikali 100. Perhatikan caranya. 1 kali 100 hasilnya 100. Lalu dibagi 2 hasilnya 50. Jangan lupa tulis simbol persennya. Sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal di sebelahnya. Sekarang kita akan merubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan, sangat mudah sekali. 20% sama dengan. Perlu diingat, persen itu artinya per 100. Maka cara penulisan dari angka 20% sekarang menjadi 20/100. Sama dengan 20/100. Angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 20. 20 bagi 20 hasilnya 1. Sedangkan kalau 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka bentuk pecahan biasa dari 20% yaitu 1/5. Seperti ini dia caranya. Lanjut ke soal selanjutnya. 75% sama dengan. Ingat sekali lagi persen artinya per 100. Maka angka 75% sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi 75/100. Sama dengan. Angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi berapa? Yaitu tentunya dibagi dengan 25. 75 kalau dibagi 25 hasilnya 3. Sedangkan kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka jawabannya yaitu 3/4. Lanjut lagi. 80% sama dengan. Ingat persen artinya per 100. Maka cara penulisan dari angka 80% sekarang menjadi 80/100. Sama dengan 80/100. Angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama bagi berapa ini? Yaitu sama-sama bagi 20. 80 kalau dibagi 20 hasilnya 4. Sedangkan kalau 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka jawabannya yaitu 4/5. Sepertilah dia cara untuk merubah pecahan biasa ke persen atau sebaliknya. Sangat mudah sekali. Lanjut ke model contoh soal selanjutnya lagi. Yaitu merubah pecahan desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. Perhatikan caranya. 0,6 sama dengan. Ingat, baik pecahan biasa maupun pecahan desimal seperti ini, kalau untuk merubahnya ke dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan dengan 100% saja. Perhatikan. 0,6 dikalikan dengan 100%. Hasilnya berapa? Tentunya adalah 60. Jangan lupa tulis persennya.
Lanjut ke soal yang kedua. 2,4 sama dengan kalikan langsung dengan angka 100%. Maka di sini jadinya 2,4 dikali 100%. Kita peroleh hasilnya yaitu 240%. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. 6,9 sama dengan. Ingat, tinggal kita kalikan langsung dengan angka 100%. Maka di sini jadinya 6,9 dikali 100%. Kita peroleh hasilnya yaitu 690%. Seperti ini dia cara merubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Lanjut ke soal di sebelahnya. Bentuk persen akan kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Perhatikan caranya. 15%. Ingat sekali lagi tadi di awal soal sudah pernah kita bahas. Jika persen itu artinya per 100. Maka angka 15% sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi 15 per 100. Dan 15 dibagi 100 itu kita peroleh hasilnya 0,15. Ini dia jawabannya. Biar lebih paham, sekarang perhatikan contoh soal selanjutnya. 47% sama dengan. Di sini kita rubah cara penulisannya menjadi 47 per 100. 47 per 100. Perhatikan, 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Ingat, banyaknya kita melangkah tergantung banyaknya nol di sini. Kalau nolnya ada 2, maka kita melangkah sebanyak 2 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Maka tanda komanya terletak di depan sini. Maka jawabannya yaitu 0,47. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. 96% sama dengan. Ini, perhatikan, persen artinya per 100. Maka cara penulisan dari angka 96% sekarang menjadi 96 per 100. Dan 96 dibagi 100 kita peroleh hasilnya 0,96. Sepertinya dia cara untuk merubah pecahan desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke model contoh soal selanjutnya, yaitu tentang merubah pecahan campuran ke pecahan desimal atau sebaliknya. Perhatikan. Untuk merubah pecahan campuran ini menjadi bentuk desimal, langkah pertama yang harus kita lakukan rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu 4 ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 5. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Nah, kunci untuk merubah pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan desimal itu terletak di angka bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya penyebutnya ini harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya mana yang bisa nantinya. Tentunya 2 ini biar mudah kita buat jadi angka 10 dengan cara dikali 5. Karena di bawah dikali 5, maka angka di atas otomatis juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 5. Sama dengan 5 kali 5 hasilnya 25, dan 2 kali 5 hasilnya 10. Dan 25 dibagi 10 sama dengan, perhatikan, 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Ingat, banyaknya kita melangkah tergantung banyaknya angka 0 di sini. Karena nolnya ada 1, maka kita juga melangkah sebanyak 1 langkah. Kita hitung sama-sama. 1. Maka tanda komanya terletak di tengah sini. Maka jawabannya 2,5. Ini dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. 1, 4 per 5 sama dengan. Ingat kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 1 kali 5 hasilnya 5. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 4. Kita peroleh hasilnya 9. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Lanjut.
Untuk merubah angka ini ke pecahan desimal, kuncinya ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? 5 ini kita buat menjadi angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang mudah nantinya. Tentunya 5 ini yang mudahnya kita buat jadi angka 10. Cukup dengan kita kalikan dengan angka 2. Ya kan? Nah, karena di bawah dikali 2, maka angka di atas pun juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 2. Sama dengan 9 kali 2 hasilnya 18 per 5 kali 2 hasilnya 10. Dan 18 dibagi 10 kita peroleh hasilnya 1,8. Seperti ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. 5/3/6 sama dengan, terlebih dahulu kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 5 kali 6 hasilnya 30, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 33. Per di bawahnya 6. Lanjut, perhatikan angka ini biar mudah, kita kecilkan atau sederhanakan terlebih dahulu. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi berapa nih? Yaitu sama-sama dibagi 3. Di mana angka di atas ini 33 kalau dibagi 3 hasilnya 11. Sedangkan kalau 6 di bawah ini dibagi dengan 3 hasilnya 2. Nah, setelah ini barulah kita akan merubahnya ke bentuk pecahan desimal. Caranya, kuncinya terletak di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang mudah dan mana yang bisa nantinya. Tentunya 2 ini mudahnya kita buat jadi angka 10 dengan cara dikali 5. Karena di bawah dikali 5, maka angka di atas pun juga harus dikali 5. Perhatikan kelanjutannya. 11 kali 5 hasilnya 55. Per di bawahnya 2 kali 5 hasilnya 10. Dan 55 dibagi 10 hasilnya 5,5. Seperti inilah dia cara untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Lanjut ke soal di sebelahnya. Sekarang dari pecahan desimal menjadi bentuk pecahan campuran. Perhatikan caranya ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. 2,7 sama dengan, ingat, jika pecahan desimal terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 2,7 sekarang menjadi 27 per 100. Per 10, bukan 100 ya. Ingat, satu angka di belakang koma artinya per 10. Maka di sini 27 per 10. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah, maka akan kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Perhatikan cara merubahnya. 27 dibagi 10 hasilnya berapa? Tentunya adalah 2. Timbul pertanyaan, kenapa tidak 3 misalnya di sini? Kalau di sini angka 3 dikalikan dengan 10 hasilnya 30, sudah melebihi dari angka 27 yang ada di atas sini. Yang kita ambil itu hasil kali dari angka sini dengan angka 10 di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 27 yang ada di atas sini. Makanya angka yang tepat adalah 2. Lanjut. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Sedangkan untuk angka di atas sini diperoleh dari 2 kali 10 hasilnya 20. Sedangkan angka di atas ini 27. Nah, 27 dikurang 20 berapa? Yaitu 7 dan 7 kita tulisnya di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 27 per 10. Lanjut ke soal selanjutnya. 4,9 sama dengan, terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 49 per 10. Sama dengan 49 dibagi 10 hasil yang mendekati berapa? Berapa? Tentunya adalah 4. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 49 dibagi 10 itu hasilnya adalah 4, sekian. Makanya di sini kita tulis angka 4 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Sedangkan untuk angka di atasnya sini diperoleh dari 4 kali 10 hasilnya 40. Sedangkan angka di atas ini 49. Nah, 49 dikurang 40 berapa? Yaitu 9, dan 9 kita tulisnya di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 49 per 10.
Lanjut lagi. Untuk soal terakhir, untuk materi tentang merubah pecahan desimal ke bentuk pecahan campuran. Perhatikan caranya. 7,5 terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 75 per 10. Lanjut sama dengan. Biar mudah, ini tujuannya hanya untuk mempermudahkan saja. Angka 75 per 10 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Ya kan? Yaitu dengan cara sama-sama dibagi berapa ini? Yaitu sama-sama dibagi 5. Perhatikan. 75 kalau dibagi 5 itu hasilnya 15. Sedangkan kalau 10 dibagi 5 hasilnya 2. Lanjut sama dengan. 15 dibagi 2 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 7. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 15 dibagi 2 itu hasilnya adalah 7, sekian. Makanya di sini kita tulis 7 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 2. Sedangkan angka di atasnya sini diperoleh dari 7 kali 2 hasilnya 14. Sedangkan angka di atas ini 15. 15 dikurang 14 berapa? Yaitu 1 dan satunya kita tulis di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 7, 1 per 2. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke model contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang cara merubah pecahan campuran ke bentuk persen atau sebaliknya. Yang pertama, perhatikan. 1 per 2 sama dengan. Langkah pertama, perhatikan. Kita rubah terlebih dahulu. Bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Sama hanya dengan soal-soal yang tadi, perhatikan. 1 kali 2 hasilnya 2, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 3, dan di bawahnya tetap sama, yaitu 2. Lanjut, perhatikan. Nah, sampai di sini, tinggal langsung kita kalikan dengan angka 100%. Perhatikan, 3 kali 100% hasilnya 300%. Dibagi 2 hasilnya 150%. Seperti ini dia cara merubah pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Lanjut ke soal yang kedua. 2 per 5 akan kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 2 kali 5 hasilnya 10. Lalu ditambahkan yang angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 12 per di bawahnya 5. Lanjut, langsung saja kita kalikan dengan 100%. Sama dengan. Biar mudah perhatikan. 100 dibagi dengan 25 kita peroleh hasilnya 20. Nah, barulah di sini 12 dikali 20 berapa? Yaitu 240. Jangan lupa tulis persennya. Maka jawabannya yaitu 240%. Lanjut ke soal selanjutnya. 4 per 8 sama dengan. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara 4, 8, 3, 2, atau boleh juga sini. Perhatikan. Kita sederhanakan 4 per 8. Sehingga di sini jadinya 4. Perhatikan. 4 bagi 4 hasilnya 1. Sedangkan kalau 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, baru kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4, 2 hasilnya 8. Ditambah 1 hasilnya 9. Per di bawahnya 2. Setelah ini, barulah kita langsung kalikan dengan angka 100%. Perhatikan lagi. 100% dibagi 2 hasilnya 50%. Dan langsung kita kalikan 9 kali 50 hasilnya 450. Jangan lupa tulis persennya. Ini dia cara untuk merubah pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Terakhir perhatikan, dari bentuk persen menjadi bentuk pecahan campuran. Yang pertama, 250% sama dengan, ingat sekali lagi persen artinya per 100. Maka 250% sekarang cara penulisannya menjadi 250 per 100. Sama dengan. Angka ini kalau kita lihat masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 50. Di mana 250 kalau dibagi 50 itu hasilnya 5.
Sedangkan kalau 100 dibagi 50 hasilnya 2. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 5 dibagi 2 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 2. Kenapa tidak 3 misalnya di sini? Kalau di sini 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 6. Sudah melebihi dari angka 5 yang ada di atas sini. Seharusnya yang kita ambil yaitu hasil kali dari angka sini dengan angka 2 di bawah sini. Itu harus mendekati di bawah angka 5 yang ada di atas sini. Maka angka yang tepat adalah 2. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. Untuk penyebutnya di sini masih tetap sama, yaitu 2. Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari 2 kali 2 hasilnya 4. Sedangkan angka di atasnya 5. 5 kurang 4 berapa? Yaitu 1 dan satunya kita tulis di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 21/2. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. 450%. Ingat persen artinya per 100. Maka cara penulisan dari angka 450% sekarang menjadi 450 per 100. Sama dengan angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 50. 450 kalau dibagi 50 hasilnya 9. Sedangkan kalau 100 dibagi 50 hasilnya 2. Sama dengan 9 dibagi 2 itu hasilnya 4, sekian. Makanya di sini kita tulis 4 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Sedangkan untuk angka di atasnya diperoleh dari 4 kali 2 hasilnya 8. Sedangkan angka di atas ini 9. Nah 9 dikurang 8 berapa? Yaitu 1 dan satunya kita tulis di atas ini. Maka jawabannya itu 41/2. Soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Perhatikan, 750% sama dengan persen artinya per 100. Maka angka 750% sekarang kita robah cara penulisannya menjadi 750 per 100. Sama dengan angka ini atas bawah masih bisa dikecilkan dengan cara sama-sama bagi 50. 750 dibagi 50 hasilnya 15. Sedangkan kalau 100 dibagi 50 hasilnya 2. Sama dengan 15 bagi 2 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 7. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 15 bagi 2 itu hasilnya 7, sekian. Makanya kita tulis 7 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari 7 kali 2 hasilnya 14. Sedangkan angka di atas ini 15. 15 dikurang 14 berapa? Yaitu 1 dan satunya kita tulis di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 71/2. Oke? Seperti ini dia cara untuk merubah semua bentuk pecahan. Sangat mudah sekali tentunya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.